Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Salsabila Putri Ramaduni, NIM 111230017 dari Teknik Geologi Angkatan 23, Klub 1 Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan software Setlog, di mana software Setlog ini digunakan untuk membantu dalam kita pembuatan analisis stratigrafi berupa profil. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan data-data dari profil tersebut. Data tersebut berupa tebal yang sudah terkoreksi, bukan tebal yang belum terkoreksi atau tebal mentah lapangan. Kemudian kita juga membutuhkan data formasi dari litologi tersebut, data umurnya, data lingkungan pengendapannya, dan data deskripsi litologinya. Kemudian jika sudah, kita masuk ke software Setlog, dimana yang pertama kita harus mengubah settingan tabelnya terlebih dahulu dengan cara edit, dengan cara tools, preference, kemudian pada table headernya kita beri judul profil kita, yaitu profil Setlog misalnya. Kemudian pada bagian text alignment ini kita pilih center, dan kemudian pada skalanya ini kita sesuaikan, kita mau skala berapa. Di sini saya pakai skala 1:50. Dan kemudian pada grain size nya ini kita lihat pada litologi yang kita dapatkan. Di sini kan kita dapat litologi Wheatstone, itu kan karbonat. Calcareous sandstone ini karbonat juga. Kemudian kita juga ada black sea, ada tuff, Berarti di sini pada bagian grain size-nya kita masukkan yang limestone, mudstone, sandstone, dan gravel, karena pada data kita terdapat batuan karbonat, maka kita harus memasukkan limestone. Nah, kemudian pada bagian kolomnya kita atur, kita akan memasukkan kolom apa saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan, karena di sini kan baru scale, litho, grain size, dan struktur. Kemudian kita bisa menambahkan formasi, umur, kemudian deposit environment, itu lingkungan pendapannya kita rename dulu, rename deposit. Terus kita juga menambahkan deskripsi litologi. Di sini belum ada ya. Rename. Nah, terus kita urutkan. Itu dari paling bawah itu deskripsi dulu. Terus setelah deskripsi ada deposit atau lingkungan pengendapan. Terus kemudian di atasnya ada umurnya. Setelah umur ada formasi, kemudian litologi, kemudian grain size, dan skala. Untuk strukturnya kita taruh di setelah deskripsi kita oke.
Kemudian sudah muncul seperti ini tabelnya. Ini bisa kita atur lebarnya seperti apa. Nah, kalau sudah kita masukkan data dari Excelnya. Nah, karena kalau kita buat profil itu kan yang paling bawah itu harus lapisan yang paling tua. Berarti dalam software reset log ini kita masukkan dulu lapisan yang paling tua, dimana kita masukkan di sini dari data umurnya yang paling tua itu yang paling bawah, early Miocene. Jadi kita masukkan dulu dari data paling bawah ini, tebalnya 211. Kita add back di sini. Kemudian tebalnya ini kan 211. Kemudian pada deskripsi litologinya dia kan TUF dengan ukuran pasir kasar atau coarse as. Jadi kita atur pada bagian litologinya dia kan pasir, kita pilih yang basic, kemudian yang sandstone. Sudah. Terus pada bagian grain size-nya, karena dia kan tadi pasir kasar, berarti coarse as, kita pilih base-nya C, topnya juga C. Setelah itu kita lihat adakah struktur di litologi ini, dan ternyata ada struktur berupa laminasi. Lalu kita tambahkan struktur di sini. Sedimentary struktur yang grupnya, tipenya kita pilih yang laminasi horizontal planar lamination, kita pilih ini. Kemudian masukkan data umurnya, bukan umurnya early Miocene. Dan formasinya merupakan formasi semilir. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke other di sini. Depositionalnya vulkanik periode. Kemudian untuk deskripsinya ini kita copy saja deskripsi litologinya. Nah, kita paste di sini untuk deskripsinya. Depositionalnya tadi vulkanisme. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, seperti ini akan muncul. Di sini berupa ukuran butirnya, di sini berupa simbol litologinya. Ini formasinya, umurnya, lingkungan pengendapannya, deskripsinya, dan strukturnya ada apa aja. Oke, jadi untuk memasukkan data yang berikutnya, karena kan kita masukkan dari yang paling tua, kita masukkan data yang di atas dari lapisan ke-5, yaitu lapisan ke-4 dengan ketebalan 368. Kemudian untuk litologinya kita lihat dulu. Di sini kan tufaceous sandstone, dimana tufaceous itu merupakan sifatnya dari litologi tersebut, dan litologi utamanya itu adalah sandstone atau pasir. Nah, untuk masukkannya ke sini, kita litologi pertamanya itu sandstone, dan litologi keduanya itu kita pilih yang basic, kemudian yang kita pilih yang other, kita pilih yang karena dia TUF maka Van As atau coarse as juga bisa. Nah, mungkin saya akan pakai Van As aja. Nah, kemudian dari litologinya ukuran butirnya berapa, dia kan medium sandstone, berarti kita base nya M, topnya juga M. Strukturnya kita lihat, ini strukturnya laminasi, berarti sama seperti tadi.
add sediment structure, horizontal planar lamination. Oke. Umurnya early Miocene, formasi semilir. Maaf, untuk deskripsinya kita tinggal copy paste saja. Dan lingkungan pengendapannya itu vulkanik periode. Jika sudah, maka kita memasukkan data yang selanjutnya. Mungkin di sini saya akan mempercepat videonya agar tidak menambah durasi. Lakukan seperti tadi. Fleksi granul. Fleksi. Kemudian umurnya 6 bulan early Miocene. Kemudian strukturnya masif, jadi tidak sedikit saja vulkanik. Copy. Oh ya, untuk yang litologi kedua ini tadi saya lupa mengatur presentasinya. Gimana tadi kan tufa sandstone. Kita atur presentasinya dulu. Berarti untuk sifatnya ini yang lebih kecil presentasinya. Nah, seperti ini tufa sandstone. Sudah, terus kita masuk ke litologi yang kedua. Oke. Untuk litologi yang kedua ini kan calcareous sandstone. Calcareous itu karbonat, ketiga pasir karbonatan. Litologi 1 kita masukkan sandstone, litologi 2 kita masukkan calcareous. Dan jangan lupa atur presentasinya. Ini masukkan sandstone, masukkan karbonat. Nah, untuk ukuran butirnya very fine sign. Ini. Kita masukkan limestone saja. Atur presentasinya, kemudian strukturnya masif. Nah, kemudian umurnya early Miocene, formasi semi bitu. Deskripsinya di copy saja. Untuk lingkungan pengendapannya pos volcano. Oke. Kemudian litologi terakhir 314 tebalnya. Litologinya berupa wexstone. Ini karbonat berarti. Wexstone. Kemudian ukuran butirnya dia very fine sand. Nah, untuk ukuran butirnya dia rutit. Kalau software Setlog ini dia mengacu pada ukuran butir Wentworth. Nah, kita bisa mengkonversinya. Kalau Wentworth itu yang sekitar di bawah 0,06 itu berarti lempung. Nah, kita masukkan litologinya. Maksud saya lempung. Kemudian strukturnya masif. Dia early middle Miocene, formasi Oyo. Copy saja. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Di sini kan kita ada 5 data tadi. Dari yang paling muda, dari yang paling tua bagian bawah, makin ke atas dia semakin muda. Nah, untuk mengekspornya kita pilih file, kemudian jangan lupa kita save as dulu nanti. Ini bisa kita ekspor log, kemudian ini bisa kita ekspor PDF. Nanti kita masukkan ke dalam folder yang kita inginkan. Nah, kita bisa cek.
Di sini sudah terekspor ya profil kita. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila banyak salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.